Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu kembali. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang asuhan keperawatan pada pasien hipertensi. Seperti kita ketahui bahwa hipertensi ini merupakan penyebab kematian terbesar kedua setelah stroke. Dan hipertensi ini merupakan salah satu jenis penyakit atau istilahnya silent killer. Kenapa begitu? Karena tanpa tanda dan gejala yang khas, pasien juga tidak akan menyadari bahwa itu telah terjadi serangan, sehingga tanpa diketahui oleh pasien itu bisa mengakibatkan kematian. Dan hipertensi ini merupakan penyakit yang akan diderita pasien seumur hidup. Sehingga untuk pasien-pasien hipertensi ketika sudah menderita walaupun dengan pengobatan, hipertensi ini tentunya akan tidak akan kembali normal kembali, tetapi normalnya dalam normal di bawah obat. Nah, apa itu sebenarnya hipertensi? Menurut WHO, tekanan darah tinggi atau hipertensi adalah peningkatan tekanan darah sistolik lebih dari 140 mm/Hg dan tekanan darah diastolik lebih dari 90 mm/Hg. Nah, tekanan darah itu ada dua komponen kalau kita nanti pahami. Yang pertama, tekanan darah sistolik adalah tekanan darah tertinggi pada saat jantung memompa atau menguncup, sedangkan tekanan diastolik adalah tekanan terendah saat jantung beristirahat atau mengembang. Misalnya, tekanan darahnya 120/80. Berarti 120-nya itulah yang disebut sistolik, 80 yang disebut diastolik. Nah, kapan kita akan atau didiagnosa dengan hipertensi? Nah, bila tekanan darah lebih 140 mm/Hg dari 3 kali pemeriksaan terpisah. Jaraknya berapa? Jaraknya sampai 1-2 minggu. Kadang yang perlu kita pahami juga bahwa kenapa seperti itu? Karena ada beberapa faktor yang mempengaruhi terjadi peningkatan tekanan darah. Mungkin dalam kondisi yang kecapean, mungkin dalam kondisi emosi, itu juga bisa mempengaruhi terjadinya peningkatan tekanan darah. Sehingga kalau kita untuk melihat apakah benar-benar itu hipertensi, di dalam jarak 1-2 minggu itu bisa kita lihat pemeriksaan 3 kali terpisah, berapa sistoliknya, berapa diastoliknya. Dan pemeriksaan ini dilakukan dalam kondisi yang rileks dan santai, sehingga tidak ada pengaruh dari faktor lain. Dan bila nanti pemeriksaan sekali, itu tidak perlu diulang beberapa kali. Oh, ini masih tinggi, kemudian diperiksa lagi. Nah, pemeriksaan sekali ini juga masih merupakan indikator bahwa atau indikasi adanya tekanan darah tinggi. Nah, nanti lebih validnya kalau kita mengukurnya dalam 1-2 minggu berikutnya. Nah, hipertensi ini juga merupakan faktor risiko utama perkembangan arteriosklerosis pada penyakit kardiovaskuler. Ya, arteriosklerosis apa? Di mana ada plak yang menumpuk di pembuluh darah. Sehingga pada kasus hipertensi ini
bisa jadi akan terjadi namanya infak miokard, ya, di mana ada penyumbatan darah di otot jantungnya dan terjadi kematian atau di otot jantungnya. Kemudian yang kedua bisa terjadi coronary heart disease, kemudian juga bisa terjadi congestive heart failure atau gagal jantung, kemudian bisa terjadi cerebrovascular disease dan penyakit atau gagal ginjal. Nah, apa yang perlu kita lihat juga pada beberapa faktor risiko terjadinya hipertensi. Nah, faktor yang pertama adalah kegemukan. Ya, kegemukan ini berarti artinya apa? Sirkulasi darah, beban jantung itu akan meningkat. Ya, bagaimana kita melihat ada faktor kegemukan? Tentunya akan kita lihat dari masih ingat kita menghitung menghitung ini apakah ini overweight atau tidak. Salah satunya nanti kita menghitungnya dengan berapa dengan rumus berat badan dibagi tinggi badan dalam meter kuadrat. Ya, nanti kalau hasilnya ya kalau normalnya sekitar 17,5 sampai 23,5. Di atas itu tentunya itu akan terlihat menjadi overweight, ya. Kemudian faktor risiko terjadinya hipertensi adalah merokok, ya. Kita tahu merokok itu menjadi salah satu hipertensi. Kenapa? Di dalamnya ada mengandung 103 zat berbahaya. Isi kandungan rokok itu hampir seperti kandungan knalpot, dan itu lama-lama ketika merokok akan membuat pembuluh darah menjadi sempit. Nah, ini bisa mengakibatkan kalau itu terus-menerus maka hipertensi akan terjadi. Kemudian faktor risiko ketiga adalah faktor istirahat fisik, kecapean, sehingga kita dianjurkan untuk istirahat itu di bawah jam 10. Kenapa? Karena ketika istirahat cukup maka fisik akan cepat kembali, beban jantung juga akan baik. Kemudian faktor risiko hipertensi berikutnya apa? Adalah diet tinggi lemak. Ya, jadi kalau kita ketahui di zaman sekarang diet itu tentunya makanan yang paling enak itu salah satunya tinggi gula dan tinggi lemak. Ya, tetapi itu perlu kita pahami juga pada resiko adanya penumpukan kolesterol di mana di pembuluh darah yang bisa mengakibatnya aliran darah tidak lancar. Kemudian konsumsi garam yang berlebih. Kenapa bisa? Karena konsumsi garam yang berlebih itu kita tahu bahwa natrium atau garam itu bersifat menarik air, sehingga apa? Volume meningkat, tekanan juga akan meningkat. Kemudian faktor risiko berikutnya apa? Faktor risiko berikutnya adalah hipertensi. Berikutnya apa? Dislipidemia. Ya, jadi ada plak-plak yang ada di pembuluh darah. Itu juga menjadi faktor risiko. Kemudian konsumsi alkohol yang berlebih, ya. Dan yang faktor berikutnya adalah stres, ya. Kenapa? Stres juga bisa menjadi salah satu faktor risiko terjadinya hipertensi. Maka pemeriksaan awal tadi diminta untuk dalam kondisi yang rileks. Tekanan darah diperiksa, bukan posisi dalam kondisi yang stres, karena ketika stres maka akan terjadi perubahan-perubahan hormonal yang tentunya kerja jantung akan meningkat, ya, dan itu salah satu faktornya adalah adanya stres. Nah,
Penyebabnya apa? Untuk hipertensi ada hipertensi primer, ya, kenaikan tekanan darah yang tidak berhubungan dengan penyebab yang jelas. Ya, apakah ada faktor yang lain? Ini tidak tahu, atau 90% tidak diketahui penyebabnya. Tahu-tahu terjadi hipertensi. Itu hipertensi primer. Yang kedua itu adalah hipertensi sekunder. Penyebabnya itu dapat diketahui, ya, di 10% itu penderita ini berhubungan dengan kelainan ginjal. Ya, kalau nanti bisa kenapa kelainan ginjal bisa jadi hipertensi, nah, nanti kita akan bahas kembali mungkin di materi tentang gangguan ginjal. Kemudian ada kelainan hormonal, ya, pada kasus-kasus tertentu, maka ketika terjadi kelainan hormonal ini bisa mengakibatkan terjadinya hipertensi. Kemudian yang penyebab ada kelainan pembuluh darah dan sebagainya. Salah satu adalah kehamilan maupun penggunaan alat kontrasepsi. Nah, kalau kehamilan sering kita lihat, ya, jadi kalau pada kasus hamil kok tahu-tahu ada peningkatan tekanan darah, dan itu juga perlu pengawasan dari awal. Alat kontrasepsi apa yang sering kita dapati ketika pasien menderita hipertensi adalah dari penggunaan alat kontrasepsi yang berhubungan dengan yang berupa hormonal, ya. Nah, tekanan darah berdasarkan usia seperti apa? Nah, kalau kita lihat ringnya, nanti kita lihat dari usia 14 sampai 19 itu berapa normalnya. Nah, ini ringnya sudah ada. Oh, ini minimal 105/73, ya. Ini menurut American Heart Association, AHA, ya. Kalau normalnya 117 sampai 77, maksimal 120/81. Inilah tekanan normal berdasarkan usia, berdasarkan AHA, ya. Nah, tinggal saudara bisa lihat. Oh, umurnya 60. Kalau 60 berapa ya? Berarti berapa? Minimal 121/83. Normalnya berapa? 134/87. Kalau maksimalnya berapa? 147/91. Nah, kalau kita lihat tabel ini, maka kita tinggal lihat saja. Kalau usia 50 berapa? Oh, 50 itu minimal 116/81, normalnya 129/85. Maksimalnya berapa? 142/89. Nah, lewat tabel ini kita bisa lihat ukuran usianya, normalnya berapa, maksimalnya berapa, sehingga nanti kita ketika edukasi kita akan lebih mudah. Oke, klasifikasi tekanan darah untuk orang dewasa lebih dari 18. Nah, di kategorinya optimal itu tekanan darah sistolik dan diastoliknya berapa? Optimalnya kurang dari 120, diastoliknya kurang dari 80, kemudian kalau normalnya kurang dari 130, diastoliknya kurang dari 85. Nah, ada prehipertensi, berarti tekanan darahnya berkisar, darah distoliknya berkisar 130 sampai 139. Kemudian tekanan diastoliknya berapa? 85 sampai 89. Nah, sedangkan untuk hipertensi derajat 1 itu berapa? Hipertensi derajat 1 itu 140 sampai 159, sedangkan diastoliknya 90 sampai 99. Nah, kalau hipertensi derajat 2, tekanan sistoliknya 160 sampai 179, diastoliknya 100 sampai 109.
Sedangkan hipertensi derajat 3, sistoliknya berapa? Lebih dari 180 dan tekanan darah diastoliknya lebih atau sama dengan 110. Hipertensi sistolik terisolasi istilahnya ada tekanan darah sistolik lebih dari 140 dan tekanan darah diastolik kurang dari 90. Kalau klasifikasi hipertensi menurut WHO ini ya, nanti silakan bisa dilihatkan, ada normotensi, ada hipertensi ringan, ada borderline, kemudian kategori hipertensi sedang berat, dan hipertensi sistolik terisolasi ya. Ini beberapa klasifikasi mana yang mau dipakai, apakah dengan WHO atau yang lain. Sedangkan klasifikasi menurut GNC ini ada optimal, normal, high normal, hipertensi, ada stage 1, 2, dan 3 ya. Kalau kita nanti pakai GNC stage 1, sistoliknya berapa? 140 sampai 159, sedangkan diastoliknya 90 sampai 99. Stage 2 berapa? 160 sampai 179 atau diastoliknya 100 sampai 119. Kalau stage 3 itu berarti sistoliknya berapa? 180 atau diastoliknya lebih dari 110 ya. Nah, pada kasus hipertensi tentunya untuk menegakkan diagnosa itu ada beberapa hal yang perlu diperiksa. Ada pemeriksaan diagnostik. Apa yang perlu kita melihat tentunya ada riwayat kesehatan dan pemeriksaan fisik ya. Riwayat kesehatan ini salah satunya adalah bagaimana dia menderita dari awal, keluhan-keluhan yang muncul, kemudian dilihat dari pemeriksaan fisiknya. Yang bisa lihat apa? Di beberapa penelitian bahwa ketika hipertensi itu terjadi, maka akan ada peningkatan vena jugularis ya. Nanti juga perlu kita lihat ada urin analisis termasuk di dalamnya nanti pemeriksaan air klorid dan urin aksidnya bagaimana ya. Kemudian urium kreatinin itu untuk melihat adanya gangguan pada fungsi ginjal. Kemudian perlu pemeriksaan glukosa darah dan hitung darah lengkap ya, lipid serum, kolesterol dan triglycerid. Sedangkan nanti kalau ada permasalahan di kelistrikan otot di kelistrikan jantung, ada masalah perlu pemeriksaan elektrokardiografi atau EKG. Dan kalau memang pemeriksaan diperlukan, pemeriksaan lanjutan adalah ekokardiografi untuk melihat kalau ada serangan di otot jantung di bagian mana ya. Itu pemeriksaan diagnostik. Nah, yang perlu kita lihat ya adalah gejalanya. Memang untuk gejala ini tidak sama antara satu pasien dengan pasien yang lain, maka yang perlu kita pahami bahwa gejala pada hipertensi itu apa saja? Yang ada rasa berat atau sakit di belakang kepala, istilahnya tengkuknya ya. Nah, kita bisa tanyakan apakah tengkuknya itu rasa orang Jawa bilangnya tengeng. Kemudian sulit tidur ya, dan berhubungan dengan mood ya, karena memang pasien bisa mudah tersinggung ya, dan terasa lemah sampai penglihatan kabur ya. Dan pada pasien tertentu juga bisa mengeluh nyeri dada ya, nafasnya juga pendek menunjukkan ada peningkatan kerja jantung ya. Kemudian kalau pecahnya pembuluh darah itu terjadi di hidung, maka
itu bisa keluar darah atau dari hidung atau mimisan, ya. Kadang-kadang pasiennya bisa gelisah, ya. Kalau itu terjadi serangan di otak, maka akan mengalami penurunan kesadaran dan bisa terjadi plagi, ya. Mual, muntah, pusing, ya, sebagai akibat peningkatan TIK, maka muncullah mual dan muntah dan dada berdegar. Dan untuk menegakkan diagnosa pastinya tentunya dengan mengukur tekanan darah. Nah, ini paradigma perjalanan penyakit kardiovaskuler dari faktor risiko, kemudian ada disfungsi endotel, kemudian ada aterosklerosis, ya, penumpukan plak di pembuluh darah sampai terjadi penyumbatan atau jantung koroner, ya. Kemudian kalau itu plak yang tidak stabil, aliran darah yang membawa oksigen di otot jantung tidak sampai, maka terjadi infak miokard akut atau IMA, atau istilahnya ada yang mengatakan AMI, akut miokard infak, ya. Kemudian ada bisa ini yang menyebabkan mati mendadak. Orang bilang seringnya di tempat kita apa namanya angin duduk. Nah, angin duduk ini salah satu orang mengatakan sebenarnya dari akut miokard infak yang terjadi pada serangan jantung, ya. Nah, ini kalau pada akut miokard infak maka akan terjadi apa? Disfungsi sistolik ventrikel kiri, yang itu nanti ada proses remodeling dan terjadinya gagal jantung kongestif atau istilahnya gagal jantung tahap akhir, di mana kemampuan jantung itu tidak mampu atau gagal memompa darah ke seluruh tubuh, yang dimana dia akan membawa oksigen untuk metabolisme. Ketidakmampuan jantung memompa pembuluh darah inilah akan bisa mengakibatkan kematian. Nah, kalau dilihat lagi bisa terjadi beberapa hal berkait dengan hipertensi. Nah, ini paradigma perjalanan kardiovaskuler. Nah, kalau awal tadi sebut bahwa hipertensi itu merupakan silent killer, apakah berbahaya? Nah, maka perlu kita pahami juga bahwa jika tidak terkontrol, hipertensi itu akan menimbulkan beberapa komplikasi. Di antaranya apa? Ada penyakit jantung, ada penyakit pembuluh darah tepi, ya, kemudian ada gangguan saraf. Yang paling sering terjadi adalah stroke, pecahnya pembuluh darah di otak. Yang perlu kita ketahui, kalau itu tidak tertangani dengan baik, biasanya akan mengakibatkan kematian, ya. Kemudian juga bisa mengakibatkan fungsi ginjal terganggu. Maka pada pasien-pasien hipertensi nanti ada pemeriksaan ureum kreatinin menjadi salah satu hal yang perlu kita periksa untuk membantu diagnosis penyakit hipertensi. Dan kalau itu tidak terkontrol apa? Bisa terjadi retinopati, kerusakan retina, ya. Karena kenapa? Di situ ada perdarahan di situ yang bisa mengakibatkan retina itu tidak bisa berfungsi maksimal. Nah, yang berikutnya adalah gangguan cerebral, ya. Kalau itu bisa infak, bisa pecah, ya. Yang sering terjadi, kalau yang paling berbahaya tentunya yang pecah. Kalau yang pecah di mana aliran oksigenasi di daerah cerebral itu inadekuat, oksigen juga tidak adekuat, yang sehingga akan mengakibatkan terjadi hipoksi. Nah, hipoksi inilah yang di mana oksigen tidak tidak mencukupi di daerah, tidak cukup di daerah cerebral, maka metabolisme juga akan terganggu, ya.
Apa manifestasi yang bisa lihat terjadi hipoksi pada pasien seperti ini? Tentu dia akan mengalami penurunan kesadaran. Pasiennya akan gelisah. Oke ya, ini penata laksanaan pada pasien hipertensi. Ya, tentunya bagaimana untuk penataan secara umum tentunya akan ada perubahan gaya hidup ya. Perubahan gaya hidup terkait dengan kebiasaan hidup yang baik pada pasien hipertensi. Misal terkait dengan kebiasaan-kebiasaan tadi, minum alkohol, merokok, itu kan gaya hidup ya. Kemudian makanan diet yang dikonsumsi itu perubahan gaya hidup, termasuk bagaimana untuk meningkatkan aliran darah itu menjadi baik. Berarti apa, pola hidupnya juga dirubah, sehingga pada perubahan gaya hidup ini kalau gagal mencapai target tekanan darah dengan perubahan tadi, berikutnya apa? Medikamentos dengan obat ya. Tujuannya apa? Untuk mengurangi morbiditas dan mortalitas akibat penyakit kardiovaskular dan gagal ginjal ya. Jadi pada pasien-pasien yang sudah merubah gaya hidupnya, makannya atau dietnya, olahraganya ya, kemudian kebiasaan buruk sudah berubah, tetapi ternyata tekanan darahnya masih tinggi. Maka salah satu yang dilakukan apa adalah pemberian obat. Nanti banyak obat yang diberikan ya. Ya nanti saudara akan kenal namanya Kandisastan ya, 8 mili, 16 mili, kemudian saudara juga akan mengenal nifedipin ya. Kalau di pasar namanya Ardalatoros ya. Kemudian juga banyak jenis-jenis obat yang diperuntukkan untuk pengobatan untuk hipertensi. Nah, ini apa hubungannya perubahan gaya hidup dengan tekanan darah? Ya, ini di hasil penelitian itu menunjukkan kalau nanti saudara ada nggak pengaruh penurunan berat badan? Ternyata di hasilnya itu ada penurunan 5-20 mm per 10 kg berat badan ya. Kemudian kalau perencanaan makanan yang baik, maka tekanan darah itu bisa menurun 8-14 mm Hg. Diet rendah garam itu bisa menurunkan tekanan darah 2-8 mm Hg. Kemudian aktivitas fisik itu bisa menurunkan 4-9 mm Hg. Nah, aktivitas fisik apa yang baik untuk penurunan tekanan darah? Itu Dr. Zaidul Akbar itu memberikan tip ya, bagus yang untuk pasien hipertensi. Aktivitas fisik adalah jalan kaki kurang lebih 15-30 menit ya. Itu aktivitas ringan tapi itu mempunyai manfaat untuk penurunan tekanan darah. Dan kalau mengurangi konsumsi alkohol itu bisa kurang berapa? 2-4 mm Hg. Nah, ini beberapa perubahan gaya hidup terkait dengan jumlah penurunan tekanan darah. Nah, untuk keuntungan menurunkan tekanan darah apa? Tentunya nanti juga akan mengurangi persentase kejadian ya. Jadi kalau pasien-pasien hipertensi dengan obesitas, maka ketika dilakukan penurunan darah, maka yang pada pasien ini ya, akan menurunkan apa? Stroke di angka 35-40% dan akut myocardial infarct itu mengurangi kejadian sekitar 20-25% dan gagal jantung itu akan berkurang jadi berapa? 50%. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah kapan kita minum obat pada pasien hipertensi ya. Kalau nanti ada mbah atau ibu atau saudara
Dan kita nanti sering tensi pada mereka dan kita tanya, kapan kita mulai minum obat? Bila tekanan darah lebih dari 160 mm Hg per 100 ya. Nah, terapinya memang yang menjadi kendala, yang menjadi pasien-pasien hipertensi itu bosan ini ya, karena terapinya biasanya seumur hidup. Dan yang perlu diketahui adalah perlu konsultasi dokter mengenai obat hipertensi. Apa targetnya? Tentunya adalah bagaimana target tekanan darah itu kurang dari 140 per 90 mm Hg. Nah, untuk penata laksanaan diet apa yang perlu kita perhatikan adalah tujuan akhirnya apa? Menurunkan resiko, kemudian meminimalkan kebutuhan akan obat untuk mengontrol tekanan darah dan mencapai dan menjaga status gizi yang baik ya. Dan tujuannya bagaimana? Mencapai tekanan darah diastolnya kurang dari 90 mm Hg dan mencapai dan menjaga berat badan dengan IMT, indeks massa tubuh berapa? Nah, 20 sampai 25 kalau di Indonesia tadi apa? Ada yang mengatakan 18 sampai 25, ada yang mengatakan 17 sampai 23,5 ya. Itu IMT. IMT itu penghitungannya tadi sudah disebutkan di awal, indeks massa tubuh itu berat badan dibagi tinggi badan dalam meter kuadrat. Coba nanti silakan masing-masing dihitung kira-kira IMT-nya berapa ya, apakah kurang dari 17,5 atau 18,5 atau di atas 25 ya. Nah, ini syarat diet ya, tadi ada penurunan berat badan pada individu ya, lebih dari 100 berat badan atau lebih 110% PBI, penurunan tidak perlu mencapai PBI-nya ya. Kemudian keseimbangan karbohidrat ya, itu 50 sampai 55%. Dan berikutnya adalah latihan olahraga yang teratur ya, boleh aerobik ya, tapi paling mudah, murah dan tidak energi banyak adalah salah satu dengan jalan ya, jalan sekitar 15 sampai 30 menit itu juga mempunyai pengaruh terhadap penurunan berat badan. Nah, edukasi pada pasien hipertensi apa atau pencegahan pada hipertensi apa? Tentunya ada beberapa hal yang nanti perlu disampaikan kepada pasien adalah melakukan pola hidup yang sehat ya. Kemudian menjauhi faktor-faktor yang bisa dikendalikan ya. Emosi itu bisa dikendalikan ya. Kontrol tekanan darah secara rutin ya. Olahraga teratur, masuk di dalamnya mematuhi terapi yang diberikan. Dan yang paling gampang-gampang susah itu yang mana? Adalah menghindari stres ya. Perlu kita ketahui bahwa kadang stres itu tidak bisa kita kendalikan, tapi sebenarnya juga bisa kita kendalikan ya. Tergantung nanti pada mekanisme coping ketika ada stres, ada stresor yang masuk kepada kita ya. Nah, ini pencegahan hipertensi beberapa itu mengatakan cara cerdik mencegah hipertensi ya, ini cerdik, C-nya itu cek kesehatan rutin ya, E-nya itu enyahkan asap rokok, R-nya itu rajin aktivitas fisik, D-nya diet yang seimbang, I-nya istirahat cukup, K-nya kelola stres. Nah, nanti kalau saudara membuat edukasi, boleh nggak kita membuat edukasi seperti ini? Boleh, ya, sangat bagus dan sangat inovatif, baik terkait dengan materi terkait dengan bagaimana pencegahan hipertensi kepada masyarakat umum. Nah, ada beberapa tips ya, tadi juga disebutkan mengontrol hipertensi, ya. Nah, tadi sebenarnya banyak. Ini tinggal kita nanti bagaimana
tip-tip yang diberikan kepada pasien, ya, termasuk di dalamnya yang perlu kita edukasi kepada pasien apa. Salah satunya tentunya kita kontrol darah secara teratur, nah, kemudian berhati-hati penggunaan obat, ya, karena beberapa obat itu justru tidak baik pada pasien-pasien hipertensi. Maka ketika pasien mengkonsumsi obat, maka perlu konsultasi kepada dokter, sehingga nanti kalau ada permasalahan di jantung maka akan diketahui lebih awal sebagai akibat efek samping dari obat. Nah, di acuan keperawatan pada pasien hipertensi tentunya akan kita mulai dengan apa? Kita mulai dengan asesmen pengkajian. Riwayat penyakit sekarang, riwayat penyakit dulu, riwayat penyakit keluarga. Ya, perlu kita ketahui bahwa 90% itu pasien-pasien hipertensi tidak penyebabnya tidak diketahui secara jelas, ya. Yang 10% tadi diketahui, maka ya hipertensi ini juga merupakan salah satu penyakit keturunan, sehingga kita di asesmen pada pasien hipertensi ini kita perlu bertanya apakah di keluarganya ada yang menderita hipertensi, karena hipertensi itu juga menjadi atau faktor genetik, ya. Jadi faktor genetik, sehingga untuk pasien-pasien hipertensi ini pengkajian itu perlu kita lihat terkait dengan faktor-faktor apa yang bisa mempengaruhi, ya, sehingga untuk asesmen pada pasien hipertensi ini betul-betul kita harus lihat, ya, apakah dia permasalahan dari faktor genetik atau faktor yang lain, ya. Untuk pengkajian perlu kita lihat dia mulai dari serangannya atau dia mulai merasakan standar gejala yang mungkin muncul sampai dia menderita penyakit hipertensi ini, ya. Kemudian untuk pemeriksaan-pemeriksaan lain tadi sudah di awal sudah dijelaskan bagaimana untuk penegakan diagnostiknya. Dan untuk pasien hipertensi, untuk diagnosa keperawatannya apa? Masalahnya banyak, ya. Dari faktor hipertensi sampai penurunan peningkatan preloadnya, maka diagnosa apa? Risiko tinggi penurunan cardiac output, ya. Nah, ini diagnosanya. Tentunya hipertensi akan mengakibatkan perubahan aliran darah dan masalah yang muncul, ketidakseimbangan suplai oksigen dan kebutuhan yang mengakibatkan keletihan atau kelemahan. Ya, berarti apa masalahnya? Bisa terjadi intoleransi aktivitas, ya, di mana kondisi pasien intoleransi aktivitas itu adalah pasien tidak bisa melakukan kegiatan karena apa? Energi yang dihasilkan tidak mencukupi untuk beraktivitas, ya. Jadi diagnosa ini banyak muncul, ya, mulai tergantung nanti kita bagaimana melihat masalah-masalah bisa muncul masalah keperawatan nyeri. Dari mana kita akan membuat sebuah pathway-nya? Dilihat dari ini, ya, dari umur, genetik, seks, merokok, konsumsi alkohol, emosi, sama gaya hidup yang itu akan mengakibatkan beberapa masalah keperawatan yang mungkin muncul pada pasien hipertensi. Ya. Untuk intervensinya bagaimana? Intervensi keperawatan, ya, kalau nanti didasarkan pada masalah-masalah keperawatan tadi yang muncul, tentunya kalau nanti masalahnya penurunan cardiac output, maka intervensinya fokusnya adalah bagaimana jantung itu akan bekerja secara maksimal kembali, suplai oksigen juga maksimal, kebutuhan oksigennya juga maksimal. Kemudian untuk diagnosa nyeri tentunya nanti intervensinya terkait dengan manajemen nyeri,
kalau intoleransi aktivitas, kalau itu muncul bagaimana penggunaan manajemen energi pada pasien-pasien dengan masalah intoleransi aktivitas, maka itu perlu diperhatikan. Ya, jadi untuk intervensi keperawatan nanti didasarkan pada didasarkan pada apa? Didasarkan pada masalah keperawatan yang muncul. Mungkin itu yang perlu kami sampaikan untuk asuhan keperawatan pada pasien hipertensi. Nanti silakan tugas saudara hari ini adalah bagaimana saudara akan bisa membaca kembali terkait dengan asuhan keperawatan dengan hipertensi. Dan di akhir sesi ini adalah bagaimana hipertensi ini menjadi atau untuk hipertensi ini menjadi salah satu materi yang perlu saudara pahami, dan nanti untuk edukasi yang perlu disampaikan silakan nanti dibuka kembali terkait dengan materi maupun intervensi keperawatan apa yang kita butuhkan. Yang tidak kalah pentingnya hari ini apa? Nah, di sesi terakhir ini atau di slide saya terakhir, motivasi hari ini apa? Lakukanlah kebaikan sekecil apapun, karena kau tidak pernah tahu kebaikan apa yang akan membawamu ke surga. Mudah-mudahan ini bisa dipahami. Nanti kalau ada pertanyaan, silahkan bisa ditanyakan di kolom chat. Nanti materi ini akan kami upload di Edu ya. Terima kasih semuanya. Saya kira cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.